Pembelajaran PMI juga memiliki grup WhatsApp. Barangkali ada yang ingin bergabung, link saya taruh di deskripsi. Tujuannya agar ketika saya mengupload video pembelajaran langsung tersampaikan kepada adik-adik semuanya. Selamat menyaksikan video pembelajaran PMI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kak Bayu di channel pembelajaran PMI. Kali ini kita akan belajar pendidikan agama Islam kelas 3 kurikulum merdeka tahun pelajaran 2024-2025. Jadi yang sekarang kelas 2 silakan belajar, besok kelas 3 materinya seperti ini. Ini adalah konten pertama saya membahas mata pelajaran agama Islam ya. Semoga nanti kelas-kelas lainnya juga ada materi pendidikan agama Islam. Di bab pertama kita akan membahas asiknya belajar surat Al-Alaq ya. Tujuan pembelajarannya tentu saja membiasakan adik-adik membaca Al-Quran dengan at-tartil, menunjukkan sikap rajin belajar sebagai implementasi pemahaman surat Al-Alaq ayat 1-5 dengan tepat. Yang ketiga, membaca surat Al-Alaq ayat 1-5 dengan tartil, menulis surat Al-Alaq, menunjukkan hafalan surat Al-Alaq ya, menjelaskan pesan pokok surat Al-Alaq ayat 1-5 dengan benar, menyimpulkan pesan pokok surat Al-Alaq ayat 1-5 dengan benar. Nah, ini tujuan pembelajaran kita yang harus nantinya kalian pahami. Oke, di peta konsep kita ini yang pertama pembahasan inti yaitu surat Al-Alaq. Nanti kita membaca, ada pesan pokoknya, menulis, menghafal, hukum bacaan, asbabun nuzul, terus terjemah surat Al-Alaq, cara menulis, cara menghafal, pesan pokok ya. Nanti kita bahas sesuai dengan peta konsep dan tujuan pembelajaran kita. Nah, kita membaca ini bacaan dulu. Kita awali dengan bismillah. Coba perhatikan, ada beberapa anak laki-laki mengaji dan ada beberapa anak perempuan mengaji. Nah, apakah kalian memiliki pengalaman mengaji sebagaimana pada gambar di atas? Bagaimana kalian mengaji? Sudah mampukah kalian membaca Al-Quran dengan tartil? Nah, sebelum belajar membaca, kita ikuti penjelasan sebagai berikut. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam. Al-Quran menjadi pedoman hidup kita. Kita harus mempelajarinya dengan benar ya. Kita belajar Al-Quran agar memahaminya, kita juga harus mengamalkannya. Nah, kita akan belajar membaca, menulis, menghafal surat Al-Alaq. Kita juga belajar memahami pesan pokoknya. Kemudian kita masuk di surat Al-Alaq, membaca surat Al-Alaq ayat 1-5. Kita awali dengan bacaan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan cara guru kalian melafalkan surat Al-Alaq. Cermati pula tajwidnya sampai perhatikan tulisannya. Jadi nanti kita membaca surat Al-Alaq ayat 1-5 beserta pemahaman tajwidnya ya. Sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa subscribe, kemudian aktifkan loncengnya agar video yang saya buat langsung tersampaikan kepada adik-adik semuanya. Terima kasih. Kita memasuki surat Al-Alaq ayat pertama, yaitu bunyinya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Perhatikan dengan seksama bunyi huruf qaf, baik yang dimatikan karena sukun maupun karena waqaf. Ayat kedua yaitu khalaqal insana min 'alaq. Perhatikan pelafalan nun sukun bertemu shin maupun nun sukun bertemu dengan ain. Ini ada apa namanya, huruf yang dimerahi itu adalah tajwidnya ya. Kemudian ayat ketiga Iqra wa rabbukal akram. Jadi makroj huruf qaf adalah pangkal lidah bagian dalam. Makroj huruf kaf adalah pangkal lidah agak
depan ya. Kemudian ayat keempat yaitu alladzi 'allama bil qalam. Jadi bacaan 2 harokat atau 2 ketukan ya, ini alladzi 'allama bil qalam. Nah, ini adalah bacaan panjangnya 2 harokat atau 2 ketukan. Kemudian ayat yang kelima atau ayat yang terakhir alamal insana ma lam ya'lam, panjangnya juga ada 2 harokat. Nah, aktivitas kita setelah membaca tadi berarti yaitu aku membaca surat Al-Alaq dengan lancar dan tartil. Kemudian kita memasuki aktivitas kita selanjutnya, yaitu setiap anggota kelompok bergantian membaca surat Al-Alaq ayat 1-5 dan saling menyimak untuk membetulkan apabila terjadi kesalahan. Prakteknya yaitu membaca surat Al-Alaq ayat 1-5 di depan kelas secara bergantian. Nah, ini aktivitas yang harus dilaksanakan oleh adik-adik setelah kita belajar membaca surat Al-Alaq. Kemudian ada kosakata atau mufrodat ya, yaitu kosakata dan terjemahan. Ini ada kosakata ikro yang artinya bacalah, kemudian khalaqal insana, terjemahnya adalah dia telah menciptakan manusia, min alaq, dari segumpal darah, alladzi 'allam, yang mengajar atau manusia ini bil qalam, dengan pena. Itu kosakata yang kita ambil dari surat Al-Alaq ya. Kosakata itu bisa diartikan kalau di buku pendidikan agama Islam itu yaitu mufrodat. Nah, seperti itu. Oke, sekian dari saya pembahasan kita singkat ini. Nanti kita akan membahas lebih lanjut materi-materi pendidikan agama Islam dari kelas 1 sampai kelas 6. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.